Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian kita kitab Ta'lim Muta'alim pada bab ke-6, yaitu tentang faslun fi bidayatis sabaqih wa qatrihi wa tartibihi. Pasal tentang permulaan belajar, terus kadarnya, ukuran belajarnya, dan tata tertibnya, agar kalau kita sudah tahu kapan waktu yang pas, terus ukurannya ukurannya bagaimana, maka hasil yang dicapai dalam belajar, baik itu tingkatan dini maupun sampai tingkatan yang sudah tinggi, maka nanti hasilnya akan maksimal. Terutama ini pentingnya bagi kita seorang penuntut ilmu, entah itu dari siswa, siswi, santri, santriwati, hatta mahasiswa, baik S1, S2, S3. Insya Allah kalau kita memulai fi bidayati sabqi, memulai dalam belajar, dan urutannya pas, kayak ibaratnya memasak timingnya pas, tidak terlalu lama, tidak terlalu kalau terlalu lama nanti gosong, kalau waktunya tidak pas nanti juga gorengnya atau manggangnya nanti juga bisa gosong. Nah, ini hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai naudzubillah la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi, kita tidak mendapat ilmu, juga tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu itu. Oleh karena itu Syekh Az-Zarnuji menjelaskan dalam kitab Ta'lim Muta'alim bagaimana fi bidayati sabqi, dalam memulai belajar ukuran dan urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin yuqifu fi bidayati sabaqi ala yaumil arbi'a. Ustadz ini kalau di Arab sana itu diartikan profesor, kalau di sini semuanya dipanggil ustadz. Syekh Islam Burhanuddin ya, memulai dalam mengajinya atau belajarnya ala yaumil arbi'a, yaitu pada hari Rabu. Maka kana yarwi fi dzalika hadisan ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan, fastadillu bihi wa yaqulu, hadis yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu alaihi ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'i illa wa qad tamma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa ya, sesuatu yang dimulai, perkara apapun yang bisa dimulai, atau tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali akan menjadi sempurna. Jadi kalau memulai sesuatu itu ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa wa qad tamma, kalau dimulai hari Rabu pasti sempurna. Ini Rasulullah yang bersabda. Kalau Rasulullah pasti tidak akan bohong. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Nah, kalau sudah wahyu dari Allah, sedangkan Allah dalam firman-Nya mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Seperti itu. Jadi apa-apa itu dimulai Rabu. Makanya banyak orang nikah hari Rabu, terus mau berangkat mondok hari Rabu, ngerumah hari Rabu, dan lain sebagainya. Ini salah satu dasarnya hadis yang mengatakan ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa wa qad tamma. Wa hakadza kana yaf'alu Abu Hanifah. Hal ini juga dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau orangnya yang wira' sekali ya. Wa kana yarwi hadzal hadis an ustadhi Syekh Al-Imam Al-Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid. Beliau ini berdasarkan memulai hari Rabu itu juga berdasarkan riwayat dari gurunya, yaitu Syekh Ahmad ibni Abdul Rashid ya. Wa sami'tu mimman athiqu bihi anna Syekh Aba Yusuf Al-Hamdani kana yuqifu kulla amalin amalil khair ala yaumil arbi'a. Abu Hanifah ini meriwayatkan hadis ini dari gurunya, yaitu Imam Ahmad bin Abdul Rashid. Abu Hanifah juga bisa melakukan hal ini ya,
ya siapa namanya, Abu Yusuf Al-Humdani. Beliau mendengar orang yang terpercaya berkata bahwanya Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani ini biasa memulai pekerjaan yang baik itu adalah hari Rabu. Ya, kullu amalil khair budi'a fi yaumil arbi'a. Segala perkara yang bagus itu baiknya dimulai di hari Rabu. Kenapa? Karena pasti akan sempurna seperti itu. Wahada, dan inilah kenapa kok harus hari Rabu. Li'anna yaumal arbi'a yaumun khuliqa fihi nur. Karena hari Rabu itu hari di mana cahaya itu diciptakan, ya. An-nur, ya, khuliqa fihi an-nur. Wa huwa yaumun nahsin fi haqqil kuffar. Ini juga jadi hari naas, ya. Hari gak senangnya hari Rabu. Kalau malam Minggu itu Yahudi. Cuma kadang kita kok enakan malam Minggu ini santai, besok libur, ya. Gimana lagi, ini sudah zamannya. Sudah zamannya bahwasanya kalau liburnya hari Minggu dan Jumat ini yang bagus sebenarnya. Jadi kalau memulai suatu hari Rabu itu mulai sesuatu itu yang bagus hari Rabu berdasarkan hadis tadi. Alasannya kenapa? Karena pada hari Rabu itu diciptakan cahaya. Wa huwa yaumun nahsin fi haqqil kufar, juga hari naas bagi kafir, fayakun barakan lil mukminin. Tapi hari Rabu ini menjadi barokah bagi orang-orang mukmin. Hari naasnya orang kafir, kebalikannya. Diddul kufar ini kan mukmin. Kebalikannya jadi hari yang berkah bagi orang mukmin. Wa amma qadru sabaki fil ibda'i kan Abu Hanifah yahki an Syekh Al-Qadhi Al-Imam Umar ibni Abi Bakrin Az-Zarnaji annahu qal. Ini juga adapun kadar permulaan belajar itu Imam Hanifah menceritakan dari Syekh Al-Qadhi Al-Imam Umar bin Abi Bakr Az-Zarnaji. Beliau berkata seharusnya, ya, qala masyayikhuna yang bagi ayyakuna qadru sabaki lil mubtadi qadru ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marrataini. Seharusnya yang bagi ayyakuna qadru sabaki, ukuran belajar lil mubtadi'i, ukuran belajar itu bagi seorang pemula qadrama yumkinu dhabtuhu bil i'adati, yaitu sekiranya menghafalnya itu diulang-ulang sampai 2 kali. Wa yazidu kulla yaumin kalimatan. Kemudian ditambah sedikit demi sedikit setiap hari 1 kalimat misalnya seperti itu. Ya kalau mampu ya lebihkan. Ini kan standar minimal seperti itu. Hatta ina wa intalla asabaku, ya, sampai dia terbiasa kebiasaan belajar dengan mengulang 2 kali kemudian menambah kalimatan fa kalimatan. Wa katsuru ma yumkinu dhabtu bil adati marrataini yazidu birifqi wat tadrij, ya, dan memperbanyak menghafalnya dengan cara mengulang-ulang 2 kali sampai ini sudah sedikit demi sedikit menambah terus sampai bisa seperti itu. Jadi kalau ini hanya standar minimal, ya, Kalau kalian mampu perbanyak ya monggo. Jadi kalau santri menghafal kitab yang dibaca lalu memahami isinya, kalau sudah paham baru memahami sedikit demi sedikit, setiap hari ditambah minimal 2 kali murojaahnya. Tapi kalau kitabnya tebal beda lagi ini kalau kitabnya tebal bagian fa'ma idza tala asabaku fil ibtari wa taja'al muta'allim ila ya adati asyara marratin fahuwa fil intiha aidan. Jadi kalau pas kitabnya tebal bagaimana? Bukunya tebal ini Ustaz, bagaimana? Fa'ma idza tala asabaku fil ibtida'i wa taja'al muta'allim ila adati asyara marrah, maka dimulai permulaan belajarnya itu mengulang-ulangnya itu sampai asyrah marratin. Jadi sampai 10 kali gitu. Jadi karena kitabnya kalau tadi bukunya tipis, kitabnya tipis 2 kali. Ini triknya. Kalau besar 10 kali, misalnya kitab-kitab besar ihya misalnya, tafsir misalnya, ya. Kalau belajar umum matematika, fisika dan lain sebagainya, ya sampai 10 kali TOEFL misalnya. Seperti itu. Jadi belajarnya ditambahi sampai 10 kali ketika itu kita berhadapan dengan
ilmu-ilmu yang kelas tinggi. Wala yatsarku tilkal ada illa bijahdin katsirin, dan jangan meninggalkan kebiasaan itu kecuali sudah bersungguh-sungguh banyak kali ya. Jadi ini trik untuk pemula agar menguasai. Kadang ada pertanyaan, Ustaz, saya kok gak hafal-hafal Al-Quran ini, misalnya juz 30 kok gak hafal-hafal. Ya seperti itu caranya, 2 kali setiap hari, nambah satu ayat. Sudah terbiasa, wah ini saya kok enak ini hafalan, sudah juz 30, tambah juz 1, juz 2, dan ilmu-ilmu yang lain ya, seperti itu. Ya 10 kali nanti ketika sudah mampu dan yang dihadapi lebih banyak, seperti itu. Wakil as-sabaku harfun waktiraru afun. Bahkan ada yang mengatakan harus diulang-ulang satu huruf itu harfun watikraru alfun, diulang-ulang sampai 1000 kali. Ya ini kalau anak sekarang kayaknya muhal ini ya, diulang-ulang setiap huruf itu watikrar, jangan diartikan satu huruf lah, per kalimat misalnya, atau kalau ayat per ayat diulang-ulang sampai 1000 kali. Insya Allah pasti hafal, namanya diulang 1000 kali. Yang bagi ayat tadi abisyain yakunu akrabu ila fahmihi wa kana sya'al mustad. Ini dalam kenapa kok sampai 1000 kali ini ya? Akrabu ila fahmi, biar lebih dekat dengan lebih cepat pemahamannya, seperti itu. Wa kana Imam Ustaz Syarifuddin Al-Uqaili yaqulu, Syekh Syarifuddin berkata, aswabu indi fi hadha ma fa'alahu masyayikhuna fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi sigaratil mabsutati li'anna aqrabu ilal fahmi wad-dhabti wa ab'adu minal malalati wa aktsaru wuqu'an. Cara yang benar, aswab indi, cara yang benar menurutku bagaimana belajarnya, fi hadza ma fa'alahu masyayikhuna, seperti yang dilakukan guru-gurunya beliau, fa innam kanu yakhtaruna lil mubtadi sigaratil mabsutat, memulai mengkaji dari hal-hal yang kecil. Sebaiknya meniru kebiasaan yang diajarkan ulama, yaitu mereka mengajarkan para santri supaya memulai dari kitab-kitab yang kecil. Ini yang dilakukan para masyayikh dulu, bahasanya itu memilih khusus buat pemula ini, memilih mabsutat ya. Kalau mabsutat ini bisa diajarin kitab, kalau umum, Ustaz saya kan dari umum tidak ada pelajaran kitabnya, ya pelajaran umum dari hal-hal yang kecil, buku-buku yang kecil dulu. Karena kalau lihat yang besar kita langsung nyerah, sudah belum apa-apa ini, cak tebalnya ini, halamannya aja ada 800, gimana mau bacanya, kapan hatamnya, seperti itu. Jadi dimulai yang kecil. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka ab'adu minal malalah, ini menjauhkan dari kemalasan, wa aktsaru wuqu'an ya. Ini dan juga agar lebih juga melekat. Kalau nanti kalau kita mulai dari yang kecil kan dasar, namanya buku-buku kecil, buku saku, baik itu semua pelajaran apapun. Nah, kayak surat itu dari surat-surat juz 30 misalnya, kan enak. Jadi ini kenapa akrabu ilal fahmi wad-dhabti, ini mendekatkan kita, mempermudah kita untuk pemahaman dan hafalan. Wa abadu minal malalah, dan juga menjauhkan dari kemalasan, wa aktsaru wuqu'annya, dan memperbanyak pengetahuan kita nanti. Hal-hal yang kita ketahui kan ini dasar-dasar, jadi mudah dipahami, seperti itu. Ini salah satu triknya. Jadi seperti itu triknya kalau ingin belajarnya biar tidak bosan, tidak jenuh, dimulai dari hal yang kecil dulu ya. Karena apa? Kita belum terbiasa. Iya, kalau sudah kelas-kelas tinggi gitu loh, kita sudah punya semangat tinggi ya langsung genjotkan. Kalau masih kita pemula ya, sedangkan belum masih kita juga ngambang ini ilmunya apa ini, seperti anak mahat yang sekarang masih gimana Ustadz, saya hafalan dari juz 30, dimulai dari surat-surat ini dulu, seperti itu. Ini kan mempermudah. Sudah saya langsung juz langsung hafal 30 juz ya, otomatis seperti itu nanti langsung tidak kira hafalan lagi setelah hafalan. Kenapa? Karena dianggap capek. Jadi inilah cara memulainya, yaitu hari apa, kadarnya seperti apa. Ingat triknya yaitu kita milih dari kitab-kitab yang dasar, buku-buku yang dasar dulu, di murojaah 2 kali. Kalau itu bukunya besar, kitabnya besar, maka di murojaah 10 kali setiap hari. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat.
jangan lupa terus mengkaji kitab Ta'lim Muta'alim ini sebagai panduan kita dalam belajar agar mencapai hasil yang maksimal, linailil ilmi wantafi' bi, ya, agar untuk mendapatkan ilmu dan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.